Assalamualaikum. Ya, oke, hari ini kita akan belajar mengenai regulasi yang bersama. Sebelum kita kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa saya. siapa yang hadir hari ini? Hadir semua. Semuanya hadir ya. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana regulasi dari sana ke sana. Jadi kalian simak baik-baik karena jadi regulasi ini adalah merupakan regulasi bagaimana kegiatan perkantoran yang ada di dalam perkantoran itu dan ada bagaimana sih mekanismenya, tata cara pelaksana yang ada di perkantoran dengan depannya. Masih ada kamu yang mari saya bagikan? Saya. Ya. Jadi ada yang tahu mengenai apa itu regulasi? Ada yang tahu? Peraturan Pak. Oke. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai regulasi sarana prasarana. Jadi yang menjadi jadi apa itu regulasi? Pertama. Lanjut. Jadi ada 3 regulasi di sini. 3 regulasi, yaitu yang pertama adalah Permenpan RB nomor 40 dalam kegiatan sarana prasarana pengadaannya dari awal dari perencanaan sampai pemusnahan dan segala macamnya. Siapa saja yang terlibat ini akan ada di sini, akan dibahas. Namun yang kita fokuskan ini sekarang ada di bab 3, bab ke-4 dengan bab ke-5. Kemudian bagaimana sih melakukan perencanaan, kemudian siapa saja yang terlibat di situ, kemudian pengadaannya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Ini yang kita akan masuk dalam kegiatan kelompok kalian. Jadi ada LKPD yang saya berikan kepada kalian. Jadi kalian kerja kelompok, ya. Kerja kelompok nanti setelah selesai nanti kalian presentasi di depan. Oke. Ini kemudian ada perusahaan, pemanfaatan, pengamatan, pemanfaatan, penghapusan, segala macam ini akan diatur semua di dalam Permendagri nomor 17. Kemudian ya, ini kita masuk dalam perencanaan. Jadi perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai perspektif di antara perencanaan sebagai kegiatan dasar manusia, perencanaan sebagai pilihan rasional, dan perencanaan sebagai pengendali tindakan masa depan. Jadi namanya kan namanya perencanaan ini juga untuk kegiatan yang terdepan apa sih yang kita lakukan dalam untuk pengadaan sarana prasarana ini. Ya, itu disesuaikan dengan keadaan kondisi kantor dengan anggaran yang ada. Kemudian pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang dibutuhkannya. Kalau apa perbedaan barang dan jasa? Barang dan jasa. Kalau barang itu ada dia wujudnya. Terus kalau jasa Jasa itu bersifat pelayanan. Contoh, misalnya kalau perusahaan memberikan pelayanan seperti pos, dia tidak memberikan barang, tapi dia pelayanan pengiriman barang. Kalau Gojek itu dia tidak memberikan barang, tapi dia pelayanan transportasi ya, seperti dampingan, turun damping. Dia itu tidak memberikan barang, tapi jasa pelayanan pengangkutan. Lanjut ya. Kemudian penerimaan barang adalah proses setelah terima barang dari vendor. Ini dia yang ketiga dia. Kalau dia vendor itu dia 3. Jadi kalau dia bisa pengadaan juga kadang ada namanya istilahnya tender. Ya tender. Jadi tender bagaimana
pihak daripada yang ingin pengadaan barang itu, dia ada namanya istilahnya putusan ketiga. Jadi dia tinggal hubungi pihak ketiga. Biasanya kalau tender itu ada beberapa perusahaan yang melakukan penawaran sesuai dengan spesifikasi barang yang kita inginkan. Mereka saya yang mau menyediakan barangnya. Ya. Nah, jadi nanti pihak yang membutuhkan barang itu nanti saling koordinasi kira-kira mana yang tepat untuk dijadikan untuk bekerja sama dengan kita untuk melakukan pengadaan barang. Contohnya, misalnya kita ingin membuat sepertinya perpustakaan atau lab laboratorium prasananya, ya tidak mungkin daripada organisasi tersebut atau organisasi pemerintah itu dia buat sendiri, tidak. Pasti ada istilahnya pemborong yang siap melakukan kerjasama, yang siap membangun. Jadi sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, ada rancangannya. Mampu nggak seperti berapa harganya? Itu nanti akan dikomunikasikan. Nah, itu. Saya ulangi lagi, penerimaan barang adalah proses serah terima barang dari vendor kepada panitia pejabat penerima hasil pekerjaan. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang ke penghapusan segala macam, ini akan dihapus semua di dalam Permendagri nomor 17. Kemudian ini kita masuk dalam perencanaan. Jadi perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan. Oke. Jadi ini ada LKPD yang harus kalian isi di sini kalian. Yang pertama ya mengenai perencanaan. Yang satu ya perencanaan. Kemudian kelompok 2 membahas mengenai pengadaan. Kemudian kalau kelompok 3 itu yaitu membahas mengenai penyaluran. Pejabat itu nanti pejabat di sini. Nah ini kamu bahas penerimaan dan penyaluran. Sampai sini aja. Tinggal dijelaskan aja. Ini kan semuanya yang itu tuh sebagai pelengkap, makanya sebenarnya di situ sudah yang wanita dia mau baca ada baca kita baca apa pasal dulu pasal satu ini mekanismenya makanya bahasa cuma yang dihapus itu sebagai pembanding. lalu jelaskan membaca stabilitas. Adapun mekanisme perencanaan kebutuhan dan anggaran Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka ditulis arti kata pengadaan adalah pelaksanaan kontrak dan serah terima barang atau jasa. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan adalah 1. PA atau pengguna anggaran, 2. KPA atau kuasa penggunaan anggaran, 3. PPK atau pejabat pembuatan komitmen. Tidak sesuai dengan keinginan daripada pemerintahan atau tidak sesuai dengan spek yang ada, apa yang diperlukan? Yang sanksi-sanksi itu Ya. kan udah ada kesepakatan bersama. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami Tentang penerimaan dan penyaluran barang. Penerimaan barang merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang. Penerimaan barang dari pemasok atau penyedia barang memang kelihatan mudah. Namun, bila hal ini tidak memiliki sistem yang mengatur, maka bisa dipastikan akan mengganggu produktivitas. Adapun kegiatan penerimaan barang meliputi
Pemeriksaan barang yang bertujuan untuk memastikan apakah barang yang diterima sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. A. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. B. Menerima hasil pengadaan barang atau jasa setelah melakukan pemeriksaan atau pengujian. C. Membuat dan mendatangi berita acara serah terima hasil pekerjaan. B. Penyaluran barang adalah memperlancar proses arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen dalam hal pergudangan, yaitu menyalurkan barang dari gudang transit atau gudang rindur ke gudang persediaan. Adapun kegiatan penyaluran barang meliputi 1. Pengumpulan barang yang akan disalurkan dari lokasi gudang transit. 2. Pemindahan barang dari gudang transit atau gudang rindur ke tempat gudang persediaan. 3. Pengecekan fisik, tipe, jumlah, dan kondisi barang. 4. Perlindungan dan pengemasan. 5. Pembuatan barang untuk diangkut. Apabila tidak ada pemeriksaan fisik, apa yang akan terjadi pada barang yang akan dikirim? Ya, jika tidak ada pemeriksaan fisik pada barang tersebut, bisa saja barang tersebut mengalami kerusakan atau fisik lainnya, dan konsumen bisa saja mengklaim barang tersebut. Oke, siapa yang bisa simpulkan dari kegiatan kita ini? Masa? Silakan Masa. Kesimpulannya dalam dalam sebuah organisasi tentu diperlukan adanya penunjang sarana dan prasarana dalam sebuah kegiatan, misalnya di kantor atau sebuah instansi. Dalam hal tersebut pasti ada perencanaan, kemudian pengadaan, terus penerimaan dan penyaluran barang. Dalam hal itu tentu ada aturan-aturan atau regulasi yang mengikat sehingga dalam proses perencanaan, pengadaan, penyaluran barang sudah diatur oleh pemerintah. Dikerjakan, ini ada dua soal kalian kerjakan, nanti langsung dikumpul ya. Ya. Oke, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Ayo pulang, ayo. Tawang kamu beres. Karena waktu kita sudah hampir selesai ya, sudah akhiri ya. Jadi untuk minggu depan kita lanjut mengenai pembahasan ini. Kita beralih kepada peratausahaan, kemudian inventaris, kemudian penghapusan. Intinya ya. Ya. Jadi sebelum kita menutup daripada pelajaran kita berdoa dulu ya. Ayo, Dedi pimpin doa. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada sore hari ini, siang hari ini, marilah kita berdoa. Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa. Amin. Oke. Demikian
pembelajaran kita saya tutup ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.